Andia dari kelas Ilmu Komunikasi D dengan NIM 117. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai metode pendekatan makna cumaza oleh Profesor Dr. Phil Sairon. Yang pertama ada, apa itu arti metode makna cumaza? Apa itu arti metode makna cumaza? Pendekatan makna cumaza adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau mengkonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna dan pesan utama atau signifikasi yang mungkin dipahami oleh audiens historis, lalu mengembangkan signifikasi teks tersebut untuk konteks kekinian. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali makna dan signifikasi historis dari ayat yang ditafsirkan, kemudian mengembangkannya menjadi signifikasi dinamis. Kemudian dalam slide selanjutnya ada paradigma pendekatan metode makna cumaza. Di sini merupakan landasan pemikiran yang harus dimiliki oleh penafsir. Antara lain adalah, pertama itu ada Al-Quran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat kepada manusia dan alam semesta sejak masa Nabi hingga akhir zaman. Yang kedua ada pesan utama Al-Quran adalah universal, yaitu sesuai untuk segala zaman dan tempat. Ketiga ada universitas pesan Al-Quran memerlukan penafsiran, reaktualisasi, dan reimplementasi yang terus-menerus. Keempat, tidak adanya pertentangan antara wahyu dan akal sehat. Keduanya tidak kontradiksi, melainkan saling membutuhkan. Yang kelima, ada tidak adanya nasakh atau penghapusan dalam Al-Quran. Kemudian di slide selanjutnya ada langkah konkret dalam penafsiran. Ada 2 langkah konkret dalam pendekatan makna cumaza. Yang pertama itu mencari makna literal historis dari ayat. Kemudian yang kedua ada menentukan maksud, tujuan, dan signifikasi, yakni pesan utama ayat yang sedang dibahas. Di sini saya mengambil contoh metode pendekatan makna cumaza dari Quran Surat Al-Maidah ayat 51, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Jika dalam surat tersebut kita mengambil al-makna saja, maka dilarang berteman setia dengan non-muslim. Dan jika terpaku dengan al-makna atau rihi, tidak memerhatikan al-maza atau rihi, maka akan keliru bersikap tidak mau berteman dengan non-muslim. Namun, saat kita melihat maza atau rihi dengan menengok sejarah sebelum perang Badar saat kelompok Yahudi menolak mengikuti perang melawan kaum musyrik dan Rasulullah pun mengiyakan. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu Abu Sufyan yang hendak membunuh mereka, tetapi kelompok Yahudi itu berkata bahwa mereka tidak akan ikut perang dan malah membocorkan strategi kaum muslimin. Abu Sufyan yang merasa diuntungkan dengan hal itu berterima kasih dan membebaskan mereka. Setelahnya pasukan musyrik memobilisasi Makkah besar-besaran. Nabi yang mengetahui hal itu akhirnya mengutus Ubadah bin Samit sebagai mata-mata di Makkah. Lalu Ubadah pulang dan menyampaikan segala informasi bahwa mobilisasi itu perintah Abu Sufyan dan kaum Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah. Kemudian berkata, saya tidak akan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia untuk membela Madinah, yang didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Keduanya terlibat perdebatan karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak setuju dengan Ubadah dan mengatakan tetap akan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Rasulullah memohon kepada Allah untuk menurunkan wahyu mengenai siapa yang harus diikuti, dan kemudian turunlah Al-Maidah ayat 51. Maka dapat disimpulkan bahwa pesan utamanya bukan larangan berteman dengan non-muslim, namun larangan melakukan pengkhianatan atas janji yang dibuat bersama siapapun yang melakukan pengkhianatan maka bersiap-siap untuk tidak dipercaya lagi. Begitulah penjelasan dan sedikit contoh mengenai pendekatan dengan makna cumaza. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.